Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Asri Kurniawati dengan NIM 23016012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen usaha. Yang pertama, manajemen usaha. Pengelolaan usaha diperlukan dalam konteks internal perusahaan. Agar perusahaan benar-benar berorientasi dalam pengelolaannya, perusahaan terukur dan terencana. Rencana usaha juga akan menjadi alat kendali untuk melihat apakah perusahaan benar berada pada jalur yang benar di masa depan atau tidak. Manfaat yang diperoleh dari pengelolaan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih usaha yang layak untuk dijalankan berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan. Yang kedua, mempunyai usaha dengan badan hukum yang jelas. Yang ketiga, memiliki laporan keuangan. Yang keempat, memiliki rencana pengembangan usaha dan operasional yang jelas. Untuk melaksanakan pengelolaan suatu usaha tersebut, perusahaan diperlukan melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi peluang bisnis. Identifikasi peluang bisnis dimulai dari mencari gagasan produk atau jasa usaha baru. Gagasan tersebut bisa berasal dari kebutuhan, hobi, dan kesenangan, mengamati kecenderungan atau tren, mengamati kekurangan produk atau jasa yang telah ada, serta mengamati lingkungan sekitar. Dengan mengidentifikasi peluang yang ada, kita dapat mengemukakan ide atau gagasan bisnis yang mungkin selama ini belum terpikirkan oleh orang lain. Setelah mengidentifikasi peluang bisnis dan mendapatkan ide atau gagasan tentang bisnis dan produk yang baru yang akan dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah membuat rencana usaha. Usaha kecil akan memberikan pengalaman dalam menjalankan usahanya sendiri. Berikut tentang rencana bisnis yang resmi. Yang pertama, terdapat halaman pertama. Pada halaman pertama ini kita hanya menulis nama dan alamat bisnis. Yang kedua, daftar isi. Pada daftar isi ini kita membuat secara rinci dengan nomor halaman. Yang ketiga, ringkasan. Ringkasan ini penting karena pembaca ingin segera melihat keseluruhan isi rencana bisnis. Yang keempat, penjelasan perusahaan. Penjelasan ini mencakup strategi perusahaan. Yang kelima, pemasaran. Rencana pemasaran menjelaskan pasar mana yang dibidik. Yang keenam, barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketujuh, upaya meningkatkan penjualan meliputi tentang berbagai teknik periklanan. Yang kedelapan, modal. Itu tentang investasi, akan menjelaskan ikhtisar proyek investasi. Dan yang terakhir, lampiran. Terlampir Anda akan menemukan banyak informasi yang diperlukan. Setelah perencanaan usaha selesai dibuat, calon pengusaha harus melakukan pengecekan tentang kelayakan bisnis yang akan dibuat dan untuk menilai apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan. Studi kelayakan itu terdiri dari studi bisnis, studi manajemen, studi pasar, studi modal, dan studi persaingan. 2. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yang baik adalah perencanaan yang menyeluruh, perencanaan non-keuangan, dan perencanaan keuangan. Perencanaan non-keuangan meliputi akta pendirian, bentuk badan usaha, izin usaha, STM, supplier, strategi pasar, maupun rencana pengembangan produk atau jasa. Sedangkan rencana keuangan meliputi penyusunan neraca dan laporan rugi laba dan laporan arus kas. Dalam menyusun rencana keuangan diperlukan pengetahuan mengenai pencatatan beberapa bentuk pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi. Kinerja sebuah badan usaha dapat dinilai berdasarkan laporan yang dibuat secara periodik. Beberapa jenis laporan keuangan yang sering digunakan yaitu neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Yang ketiga, perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan proses untuk memilih target pasar, mengembangkan dan memelihara bauran pemasaran untuk memuaskan konsumen. Menurut Kotler, proses pemasaran terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, menganalisis peluang yang ada di pasar.
mengembangkan strategi pemasaran yang berorientasi pasar, merencanakan program pemasaran terpadu dengan menggunakan bauran pemasaran, mengorganisir, melaksanakan, dan membantu proses pemasaran. Selanjutnya, pentingnya manajemen usaha. Yang pertama, pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Yang kedua, perusahaan dapat berjalan baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Yang kelima, manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen. Yang keenam, manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Yang ketujuh, manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. Yang kedelapan, manajemen merupakan suatu pikiran dan tindakan. Yang kesembilan, manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama kelompok orang. Selanjutnya, membangun organisasi usaha. Yang pertama, berorientasi pada hasil. Produktivitas seseorang atau organisasi terlihat dari hasil-hasil kerja yang mereka lakukan. Hasil-hasil ini tentunya adalah hasil kerja yang positif. Banyak terjadi hari ini, organisasi Anda banyak melakukan pekerjaan namun sedikit output kerja mereka. Mungkin sebagian dari kita masih berorientasi pada proses. Yang kedua, jangan menyepelekan data. Informasi adalah salah satu input dalam proses pengembangan pribadi atau organisasi. Informasi yang bertebaran di sekeliling kita adalah makanan yang harus dikonsumsi demi meningkatkan daya saing organisasi. Orang-orang yang ketinggalan informasi dengan sendirinya akan tercecer dari pentingnya global. Yang ketiga, pekerjakan orang-orang yang cerdas. Meletakkan orang-orang yang cerdas di posisinya adalah cara yang paling efektif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Banyak organisasi yang gagal beroperasi karena diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Yang keempat, bangun loyalitas orang-orang. Organisasi akan maju jika diisi oleh orang-orang yang loyal. Namun, membangun loyalitas adalah sebuah pekerjaan yang sulit dan memakan waktu yang lama. Dengan menerapkan trik ini, kita akan dapat membantu membangun loyalitas orang-orang. Langkah yang harus kita ambil adalah kita harus menunjukkan loyalitas kita kepada orang-orang. Caranya adalah dengan hargai keberadaan mereka, jangan menganggap diri kita lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan mereka. Pandanglah mereka sebagai rekan kerja. Yang kelima, ciptakan suasana kerja yang dinamis. Pada dasarnya, manusia itu senang dengan kehidupan yang menantang dan dinamis. Jika kita membaca ulang sejarah kehidupan kita akan menemui sebuah fakta bahwa sejak masih berbentuk sesperma, kita telah berkompetensi untuk mendapatkan satu tempat di dunia ini. Dan kita membuktikan bahwa kita berhasil untuk hadir di dunia. Namun saat kita terlahir, iklim kompetensi itu terus berkurang. Yang keenam, bangun jaringan. Jaringan kerja adalah penguat eksistensi kita. Sekuat apapun modal dan fisik kita, jika kita kerja sendiri, maka hanya kehancuran yang akan kita temui. Begitu juga saat kita membangun sebuah tim atau organisasi. Aspek hukum dan legalitas organisasi, keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan yang terakhir, aspek hukum dan legalitas organisasi. Aspek hukum dan legalitas organisasi dalam manajemen usaha sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, pendirian perusahaan. Itu jenis-jenis entitas hukum yang dapat dipilih, misalnya PT, CV, atau perusahaan individu. Persyaratan pendirian seperti modal minimum, jumlah pendiri, dan prosedur pendaftaran. Dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akte pendirian dan izin usaha. Yang kedua, perizinan dan izin usaha. Proses perolehan izin usaha dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha. Kewajiban mematuhi peraturan pemerintah setempat dan nasional. Yang ketiga, kepemilikan dan saham. Hukum yang mengatur kepemilikan saham dan pembagian keuntungan dalam perusahaan. Peraturan tentang pemegangan saham, rapat pemegang saham, dan pembagian dividen. Yang keempat, kewajiban pajak.
kewajiban perpajakan perusahaan termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Yang kelima, hukum kontrak. Yang keenam, perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang ketujuh, hukum tenaga kerja. Yang kesembilan, kepatuhan hukum. Dan yang terakhir, sengketa hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.